Pernahkah Anda membayangkan seorang bangsawan yang rela melepaskan gelar kebangsawanannya demi menjadi rakyat jelata? Sosok ini bukan hanya sekedar nama di buku sejarah atau tanggal di kalender pendidikan kita. Dia adalah ancaman nyata bagi pemerintah kolonial Belanda, seorang pria yang penanya lebih tajam daripada ribuan pedang. Namanya mengguncang Batavia, tulisannya membuat Gubernur Jenderal murka, dan visinya melampaui zamannya. Mari kita ungkap sisi gelap dan cahaya dari perjuangan sang pemberontak intelektual, Raden Mas Suwardi Suryaningrat, yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Mengapa dia begitu ditakuti oleh penjajah? Dan apa rahasia di balik filosofi pendidikannya yang masih relevan hingga detik ini? Selamat datang di kanal kami, di mana hari ini kita akan menyelami sejarah luar biasa dari Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Dalam video ini, kita akan membedah perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara yang penuh dengan intrik, pengasingan, dan dedikasi tanpa batas. Anda akan melihat bagaimana seorang jurnalis radikal bertransformasi menjadi arsitek jiwa bangsa. Kita akan melihat dokumen-dokumen lama, tempat-tempat bersejarah, dan pemikiran yang mengubah nasib jutaan anak bangsa. Siapkan catatan Anda, karena kisah ini akan mengubah cara Anda memandang bangku sekolah yang Anda duduki hari ini. Inilah kisah lengkap sang pendobrak kegelapan. Semua dimulai di lingkungan Istana Pura Paku Alaman, Yogyakarta, pada tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, ia dibesarkan dalam kemewahan dan tradisi keraton yang kental. Namun, sejak kecil, ia sudah menunjukkan sifat yang tidak biasa bagi seorang bangsawan. Ia lebih sering terlihat berbaur dengan anak-anak rakyat biasa daripada berdiam diri di dalam tembok istana yang dingin. Lingkungan istana yang penuh aturan kaku justru memicu rasa ingin tahunya tentang dunia luar. Pendidikan awalnya di ELS, Sekolah Dasar Belanda, memberinya akses ke pemikiran barat yang nantinya akan ia gunakan untuk melawan mereka. Disinilah benih pemberontakan pertama kali tumbuh di hati seorang bocah keturunan raja. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Suwardi melanjutkan studinya ke Estevia, sekolah kedokteran untuk kaum bumiputra di Batavia. Namun, takdir berkata lain. Ia tidak pernah lulus menjadi dokter karena kondisi kesehatan dan aktivitas politiknya yang mulai meningkat. Di Estevia lah, ia mulai mengenal tokoh-tokoh pergerakan nasional dan menyadari bahwa penyakit bangsa ini bukanlah fisik, melainkan penjajahan. Ia menyadari bahwa obat yang paling mujarab untuk bangsanya bukanlah ramuan kimia, melainkan kesadaran akan kemerdekaan. Bakat menulisnya mulai terasah dan ia beralih dari stetoskop ke mesin tik. Ia mulai bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar seperti Sedio Tomo, Midden Java, dan The Express. Karirnya sebagai jurnalis membawanya ke puncak ketenaran yang berbahaya. Bersama dengan Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indische Party, partai politik pertama yang berani menyuarakan kemerdekaan secara terang-terangan. Mereka dijuluki sebagai Tiga Serangkai, trio yang paling dicari oleh intelijen Belanda. Tulisan-tulisan Suwardi dikenal sangat tajam, komunikatif, dan penuh dengan sindiran yang menusuk jantung kekuasaan kolonial. Ia menggunakan kata-kata sebagai senjata untuk membakar semangat perlawanan di kalangan kaum terpelajar. Pada masa ini, ia menyadari bahwa tanpa organisasi politik, tanpa dukungan massa yang sadar secara intelektual, akan mudah dipatahkan. Inilah masa-masa pembentukan karakter Suwardi sebagai seorang pejuang lapangan. Puncak kemarahan Belanda meledak saat Suwardi menulis sebuah artikel yang sangat kontroversial berjudul Als ik eens Nederlander was, atau Seandainya Aku Seorang Belanda. Artikel ini diterbitkan pada tahun 1913 sebagai protes atas rencana pemerintah kolonial merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari penjajahan Prancis. Bayangkan ironinya, penjajah merayakan kemerdekaannya sendiri dengan menggunakan uang dari rakyat yang mereka jajah. Suwardi menulis dengan sangat satir bahwa jika ia seorang Belanda, ia tidak akan merayakan pesta pora di tanah yang belum merdeka. Tulisan ini dianggap menghina Ratu Belanda dan menghasut rakyat untuk memberontak. Akibatnya, tanpa proses pengadilan yang panjang, ia ditangkap dan dijatuhi hukuman pengasingan. Hukuman pengasingan membawanya ke negeri Belanda, jantung dari kekuasaan yang ia lawan. Namun, alih-alih meratapi nasib di negeri yang dingin itu, Suwardi justru menggunakan waktu tersebut untuk belajar lebih dalam. Di sana, ia bergaul dengan para pendidik terkemuka
dan mempelajari berbagai sistem pendidikan di Eropa. Ia mendapatkan sertifikat bergengsi di bidang pendidikan yang dikenal sebagai Europäische Akte. Selama masa pengasingannya dari tahun 1913 hingga 1919, ia mengamati bagaimana bangsa Eropa mendidik anak-anak mereka untuk menjadi mandiri. Ia mulai merenung, jika bangsa Indonesia ingin merdeka, mereka harus memiliki sistem pendidikan sendiri yang tidak berkiblat pada kepentingan penjajah. Masa pembuangan ini justru menjadi masa inkubasi bagi ide-ide besarnya. Selama di Eropa, Suwardi sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh pendidikan dunia seperti Maria Montessori dan Friedrich Froebel. Ia tertarik pada metode yang menghargai kebebasan anak dan perkembangan alami jiwa mereka. Namun ia tidak menelan mentah-mentah teori barat tersebut. Ia merasa perlu ada penyesuaian dengan adat dan budaya Nusantara, agar pendidikan tidak mencabut akar kepribadian bangsa. Ia mulai merancang sebuah konsep pendidikan yang humanis dan emansipatoris. Baginya, pendidikan bukan sekadar transfer ilmu pengetahuan, melainkan proses memanusiakan manusia. Visi ini perlahan-lahan mulai terbentuk dalam sketsa-sketsa catatan pribadinya di sela-sela kesibukannya di Belanda. Ia bersiap untuk kembali ke tanah air dengan senjata baru. Tahun 1919, Suwardi akhirnya diizinkan kembali ke Hindia Belanda. Kepulangannya disambut hangat oleh rekan-rekan seperjuangannya, namun ia pulang dengan strategi yang berbeda. Ia tidak lagi fokus pada konfrontasi politik langsung yang beresiko penangkapan instan. Ia menyadari bahwa kemerdekaan politik mustahil dicapai tanpa kemerdekaan berpikir rakyat. Bersama istrinya, Nyi Hajar Dewantara, yang selalu setia mendampingi, ia mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar partai politik. Ia ingin membangun sebuah lembaga pendidikan yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya kaum elit. Rencana ini adalah awal dari revolusi yang akan mengubah wajah Nusantara selamanya. Langkah pertama yang sangat simbolis adalah ketika ia memutuskan untuk mengganti namanya. Tepat pada usia 40 tahun menurut perhitungan kalender Jawa, Raden Mas Suwardi Surjaningrat secara resmi mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia sengaja menanggalkan gelar kebangsawanan Raden Mas agar dapat bebas bergaul dengan rakyat jelata tanpa sekat kasta. Nama Ki Hajar berarti guru yang menuntun, sementara Dewantara melambangkan sosok yang menjadi perantara antara dewa, ilmu, dan manusia. Perubahan ini bukan sekedar urusan administrasi, melainkan pernyataan sikap bahwa ia adalah bagian dari rakyat, berjuang untuk rakyat. Ini adalah komitmen totalnya untuk mendedikasikan sisa hidupnya bagi dunia pendidikan. Pada tanggal 3 Juli 1922, sejarah besar tercipta. Ki Hajar Dewantara bersama rekan-rekannya di Paguyuban Selasa Kliwon mendirikan National Onderwijs Instituut Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah ini didirikan sebagai tantangan langsung terhadap sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif dan hanya bertujuan menciptakan tenaga kerja rendahan bagi Belanda. Di Taman Siswa, anak-anak diajarkan untuk memiliki rasa kebangsaan, kemandirian, dan budi pekerti yang luhur. Kurikulumnya menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan seni dan budaya lokal, seperti gamelan dan tari. Taman Siswa bukan hanya sebuah sekolah, melainkan sebuah gerakan kebudayaan untuk memerdekakan jiwa rakyat yang selama berabad-abad terkungkung oleh mentalitas budak. Disinilah lahir filosofi pendidikan yang legendaris, yaitu Patrap Triloka. Prinsip pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberikan teladan. Kedua, Ing Madio Mangun Karso, yang berarti di tengah membangun semangat atau kemauan. Dan yang paling terkenal, Tutwuri Handayani, yang berarti dari belakang memberikan dorongan atau dukungan. Ketiga pilar ini menekankan bahwa seorang guru bukanlah penguasa di dalam kelas, melainkan seorang pamong atau pengasuh. Guru harus mampu menjadi pemimpin yang patut dicontoh, teman yang memotivasi, dan pendukung yang membiarkan muridnya berkembang sesuai bakat alaminya. Filosofi ini menjadi fondasi yang sangat kuat bagi karakter bangsa Indonesia. Namun, perjuangan Taman Siswa tidak berjalan mulus. Pemerintah kolonial Belanda merasa terancam dengan pesatnya pertumbuhan sekolah-sekolah rakyat ini. Pada tahun 1932, Belanda mengeluarkan Wilde Scholen Ordonansie atau Ordonansi Sekolah Liar. Peraturan ini bertujuan untuk menutup sekolah-sekolah swasta yang tidak memiliki izin dari pemerintah,
termasuk taman siswa. Ki Hajar Dewantara tidak tinggal diam. Ia melakukan perlawanan secara diplomatis dan masif melalui tulisan-tulisannya. Ia menyerukan kepada seluruh rakyat untuk tidak gentar menghadapi intimidasi penjajah. Akhirnya, karena tekanan publik yang begitu besar, pemerintah Belanda terpaksa mencabut peraturan tersebut. Ini adalah kemenangan moral yang sangat besar bagi pergerakan nasional. Sistem pendidikan di taman siswa benar-benar mendobrak tradisi saat itu. Ki Hajar menerapkan sistem Among, di mana proses belajar mengajar didasarkan pada ASI, ASA, dan ASU. Tidak ada hukuman fisik atau paksaan yang mematikan kreativitas anak. Ia percaya bahwa setiap anak lahir dengan kodrat atau potensi uniknya masing-masing. Tugas pendidik hanyalah menuntun agar potensi tersebut tidak menyimpang ke arah yang negatif. Ia mengibaratkan pendidik seperti seorang petani. Petani tidak bisa mengubah benih padi menjadi jagung. Ia hanya bisa merawat padi tersebut agar tumbuh dengan kualitas terbaik. Konsep ini sangat revolusioner di tengah sistem pendidikan dunia yang saat itu masih sangat kaku dan disipliner. Memasuki masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, strategi perjuangan kembali berubah. Jepang membubarkan banyak organisasi politik, namun mereka menyadari pengaruh besar Ki Hajar Dewantara. Bersama I.R. Soekarno, Mohatta, dan K.H. Mas Mansur, Ki Hajar diangkat menjadi pimpinan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Meskipun bekerja di bawah pengawasan Jepang, para tokoh empat serangkai ini menggunakan posisi mereka untuk mengonsolidasikan kekuatan rakyat dan mempersiapkan mental kemerdekaan. Ki Hajar tetap menyelipkan nilai-nilai kebangsaan di balik program-program yang diminta oleh Jepang. Ia sangat berhati-hati agar rakyat tidak sekedar menjadi alat perang Jepang, melainkan tetap fokus pada cita-cita Indonesia merdeka. Selama masa sulit ini, Ki Hajar menunjukkan kepiawaiannya dalam bernegosiasi. Ia tahu kapan harus berkompromi dan kapan harus bertahan pada prinsip. Pendidikan di taman siswa tetap berjalan, meskipun dengan berbagai batasan. Ia seringkali harus berhadapan dengan pejabat militer Jepang untuk melindungi guru-guru dan siswanya dari kerja paksa atau romusha. Pengaruhnya yang sangat luas di kalangan rakyat membuat Jepang segan untuk bertindak kasar terhadapnya. Keberaniannya ini menjadi inspirasi bagi para pemuda yang nantinya akan mengambil peran penting dalam proklamasi kemerdekaan. Ki Hajar membuktikan bahwa kecerdasan intelektual adalah benteng pertahanan yang paling sulit ditembus oleh kekuatan militer manapun. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno tidak ragu untuk menunjuk Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pengajaran pertama di Indonesia. Tugasnya sangat berat, membangun sistem pendidikan nasional dari nol di tengah reruntuhan perang. Ia harus menyatukan berbagai sekolah yang berbeda-beda kurikulumnya menjadi satu visi nasional yang padu. Meskipun masa jabatannya singkat, ia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan yang demokratis dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, bukan hak istimewa bagi segelintir orang. Di bawah kepemimpinannya, semangat mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam UUD 1945 mulai diimplementasikan secara nyata. Filosofi Among yang ia gagas terus ia kembangkan dalam skala nasional. Ia sering menekankan pentingnya tripusat pendidikan, yaitu kerjasama yang harmonis antara lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Menurutnya, pendidikan tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan sekolah saja. Orang tua harus menjadi pendidik pertama di rumah, dan masyarakat harus menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan karakter anak. Visi ini menunjukkan betapa komprehensifnya pemikiran Ki Hajar tentang pembangunan manusia. Ia ingin menciptakan manusia Indonesia yang beradab, berbudaya, dan mandiri secara lahir maupun batin. Baginya, kemerdekaan sejati adalah ketika setiap individu mampu memerintah dirinya sendiri. Satu hal yang unik dari Ki Hajar adalah kecintaannya pada seni dan budaya. Ia percaya bahwa kebudayaan adalah jiwa dari sebuah bangsa. Oleh karena itu, di setiap sekolah taman siswa, pendidikan seni selalu mendapatkan tempat yang istimewa. Ia sendiri adalah seorang pemain gamelan yang handal dan penikmat sastra yang dalam. Ia berpendapat bahwa melalui seni, perasaan halus anak-anak dapat diasah, sehingga mereka tidak hanya cerdas secara logika, tetapi juga memiliki empati yang tinggi. Baginya, pendidikan tanpa kebudayaan akan menghasilkan manusia-manusia mesin yang kering akan nilai-nilai kemanusiaan. Inilah sebabnya mengapa identitas nasional Indonesia begitu kental dengan keberagaman budayanya.
Meskipun sudah menjadi pejabat tinggi negara, gaya hidup Ki Hajar tetap sangat sederhana. Ia tidak pernah mencari kekayaan atau kemewahan dari posisinya. Rumahnya di Yogyakarta selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar atau sekadar berdiskusi. Seringkali ia harus memutar otak untuk membiayai operasional taman siswa yang terus berkembang. Banyak guru di taman siswa bekerja dengan gaji yang sangat kecil, atau bahkan tanpa gaji, semata-mata karena dedikasi pada visi Ki Hajar. Semangat pengabdian ini menular ke seluruh jaringan taman siswa di seluruh Indonesia. Mereka menyebut diri mereka sebagai keluarga besar, yang diikat oleh cita-cita luhur bukan oleh kontrak kerja yang kaku. Peran Nyi Hajar Dewantara, istri beliau, tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia bukan hanya pendamping di rumah, tetapi juga rekan seperjuangan yang tangguh di lapangan. Saat Ki Hajar diasingkan, Nyi Hajar tetap mengelola organisasi dan memberikan dukungan moral yang luar biasa. Ia juga aktif dalam gerakan perempuan dan memimpin bagian wanita di taman siswa, yang disebut Wanita Taman Siswa. Tanpa dukungan dan ketangguhan Nyi Hajar, mungkin taman siswa tidak akan mampu bertahan melewati masa-masa sulit penindasan Belanda dan Jepang. Pasangan ini adalah contoh nyata dari kesetaraan dalam perjuangan, di mana keduanya saling mengisi dan menguatkan demi tujuan yang lebih besar bagi bangsa. Pada tahun 1957, Universitas Gadjah Mada menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa-jasanya dalam dunia pendidikan. Penghargaan ini merupakan pengakuan akademis tertinggi atas pemikiran-pemikirannya yang orisinal dan berdampak luas. Namun bagi Ki Hajar, penghargaan terbesar bukanlah gelar atau medali, melainkan melihat anak-anak Indonesia bisa bersekolah dengan bebas tanpa rasa takut. Ia terus memberikan ceramah dan menulis hingga usia senjanya. Semangatnya tidak pernah padam, meskipun fisiknya mulai melemah. Ia tetap menjadi rujukan utama bagi siapa saja yang ingin memahami filosofi pendidikan Indonesia yang sesungguhnya. Suaranya tetap lantang menyuarakan kebenaran dan keadilan. Tahukah Anda mengapa kita merayakan Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei? Itu adalah bentuk penghormatan negara atas hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Keputusan ini diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa semangat dan pemikiran beliau akan selalu diingat oleh generasi-generasi mendatang. Setiap tahun, seluruh sekolah di Indonesia melakukan upacara untuk mengenang jasanya. Logo Kementerian Pendidikan kita pun menggunakan simbol Tut Wuri Handayani yang ia ciptakan. Namun, pertanyaannya, apakah kita hanya merayakannya secara seremonial saja, ataukah kita benar-benar menghidupi nilai-nilai yang ia perjuangkan? Ini adalah tantangan bagi kita semua untuk terus menghidupkan api perjuangannya. Mari kita bahas lebih dalam tentang Tri Pusat Pendidikan. Konsep ini sangat relevan di era digital sekarang. Keluarga adalah madrasah pertama. Di sanalah karakter dasar dibentuk melalui kasih sayang. Sekolah adalah tempat untuk mengembangkan bakat dan wawasan secara sistematis. Dan masyarakat adalah laboratorium nyata di mana anak-anak belajar bersosialisasi dan menerapkan ilmunya. Ki Hajar mengingatkan bahwa jika salah satu dari ketiga pusat ini rapuh, maka proses pendidikan anak akan pincang. Saat ini, seringkali kita melihat orang tua menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada sekolah. Ki Hajar menentang hal tersebut. Sinergi antara rumah, sekolah, dan lingkungan adalah kunci keberhasilan pendidikan. Selain itu, Ki Hajar sangat menekankan pada pembentukan budi pekerti. Menurutnya, pendidikan bukan hanya untuk mengisi otak, tetapi juga untuk menyucikan hati dan memperkuat kemauan. Budi adalah perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa, afektif. Sedangkan pekerti adalah karsa, psikomotorik. Hasil dari perpaduan ini adalah karakter yang kuat. Di tengah gempuran informasi dan teknologi saat ini, pesan Ki Hajar tentang budi pekerti menjadi semakin krusial. Tanpa karakter yang kuat, kecerdasan hanya akan digunakan untuk menipu atau menindas sesama. Itulah sebabnya, pendidikan karakter harus menjadi inti dari setiap kurikulum yang ada di Indonesia. Banyak yang bertanya, apakah pemikiran Ki Hajar masih cocok untuk Gen Z dan Gen Alpha? Jawabannya adalah sangat cocok. Konsep merdeka belajar yang saat ini digaungkan pemerintah sebenarnya berakar kuat pada pemikiran beliau.
memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai minatnya, menghargai keberagaman cara belajar, dan memosisikan guru sebagai fasilitator adalah inti dari ajaran Taman Siswa sejak 100 tahun lalu. Ki Hajar adalah seorang visioner yang melampaui zamannya. Ia sudah membicarakan tentang kemandirian dan kreativitas jauh sebelum istilah soft skills populer. Kita hanya perlu mengemas kembali nilai-nilai lama tersebut ke dalam format yang lebih modern dan relevan dengan tantangan masa kini. Pada tanggal 26 April 1959, sang fajar pendidikan itu akhirnya terbenam. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dalam usia 70 tahun. Ia dimakamkan di Taman Wijaya Brata, sebuah pemakaman khusus bagi keluarga besar Taman Siswa. Ribuan orang mengantarkan kepergiannya dengan isak tangis dan rasa hormat yang mendalam. Meskipun jasadnya telah tiada, warisannya tetap hidup di setiap ruang kelas di pelosok negeri. Ia meninggalkan sebuah institusi yang masih berdiri kokoh hingga kini, dan filosofi yang menjadi kompas bagi arah pendidikan nasional. Kematiannya bukanlah akhir, melainkan awal dari keabadian namanya dalam sanubari bangsa Indonesia. Logo Taman Siswa yang berbentuk perisai dengan teratai di tengahnya menyimpan makna yang sangat dalam. Perisai melambangkan pertahanan yang kuat terhadap pengaruh buruk. Teratai yang mekar melambangkan kesucian hati dan kemampuan untuk terus tumbuh meski hidup di tengah lumpur. Warna-warna yang digunakan juga memiliki filosofi tersendiri tentang keberanian dan ketulusan. Setiap simbol dalam logo tersebut mencerminkan visi Ki Hajar tentang manusia Indonesia yang ideal, berani karena benar, suci dalam pikiran, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Memahami simbol ini berarti memahami esensi dari perjuangan panjang sang bapak pendidikan kita. Kisah hidup Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari keberanian untuk berbeda. Ia berani meninggalkan kemewahan istana, berani melawan penjajah dengan kata-kata, dan berani membangun sistem yang sama sekali baru. Ia membuktikan bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan untuk menghancurkan belenggu kemiskinan dan kebodohan. Kini, giliran kita untuk melanjutkan estafet perjuangan itu. Bukan lagi dengan melawan penjajah asing, melainkan dengan melawan rasa malas, ketidaktahuan, dan perpecahan. Kita harus menjadi Ki Hajar bagi lingkungan kita sendiri, memberikan teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan bagi kemajuan bersama. Terima kasih telah menyimak perjalanan luar biasa Ki Hajar Dewantara. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan semangat baru bagi Anda semua untuk terus belajar dan berkarya. Jangan lupa klik tombol like jika Anda menyukai video ini, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar tentang apa yang paling Anda kagumi dari sosok beliau. Pastikan juga Anda sudah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update seru lainnya tentang pahlawan dan sejarah hebat Indonesia lainnya. Mari kita teruskan semangat Tuturi Handayani dalam kehidupan sehari-hari kita. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam pendidikan. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya.